OTW pergi kebun dulu ya. Bab 1261 sampai bab 1264. Jika situasinya benar-benar meningkat. Begitu dunia seni bela diri kuno terguncang oleh hal ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memikul tanggung jawab ini, apalagi orang biasa yang hadir. Namun setiap orang yang datang ke tempat kejadian semuanya adalah orang-orang pintar yang tahu cara memanfaatkan celah. Mereka tentu tahu betapa berpengaruhnya game ke-6 di Tiongkok. Apalagi setelah mendengar kata-kata perjanjian kerahasiaan, beberapa orang yang berada di lokasi menyayangkan ikut-ikut bersenang-senang. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka seharusnya tinggal di rumah dan menulis konten lain untuk menghasilkan uang. Pikirkan ini, seseorang berdiri dan berkata kepada Li Fugui, "Bisakah kita pergi sekarang?" Li Fugui memandang pria yang sedang berbicara, tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, tetapi premisnya adalah setelah Anda pergi, Anda tidak diperbolehkan berkomentar tentang apa yang terjadi hari ini. Mari kita berspekulasi tentang hal-hal di sini. Tentu saja, jika Anda bersedia untuk tinggal dan menandatangani perjanjian kerahasiaan, Anda akan dapat memuaskan rasa ingin tahu Anda saat itu, bukan? Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh rasa ingin tahu, kucing." Semua orang memahami hal ini. Kali ini tidak hanya melibatkan game ke-6 saja. Dan ini juga melibatkan orang-orang di web gelap. Tidak peduli siapa mereka, mereka bukanlah seseorang yang berani mereka sakiti dengan mudah. Karena itu, setelah mendapat izin Li Fugui, pria itu buru-buru berdiri, mengeluarkan ponselnya, dan berkata kepada Li Fugui, "Halo pemimpin, saya akan menghapus sepenuhnya semua video dan gambar yang diambil di ponsel." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui melirik Zhang Jingjing di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tak perlu dikatakan lagi, kami memiliki tenaga teknis yang profesional. Jika kami benar-benar ingin mengetahui siapa yang memposting apa di internet, kami dapat melakukannya dalam waktu kurang dari 30 detik. Temukan penerbitnya." Setelah beberapa kalimat pendek, hati setiap orang yang hadir sudah menjadi dingin. Kurang dari 3 menit, sepertiga orang di tempat kejadian telah pergi secara sukarela. Li Fugui melihat sekeliling pada orang-orang yang tertinggal, dan kemudian menatap Mu Yunlong. Ketika Mu Yunlong melihat ini, dia melambaikan tangannya ke petugas polisi yang menjaga pintu masuk aula. Setelah semua pintu ditutup, Zhang Jingjing membagikan perjanjian kerahasiaan kepada semua orang. Ketika semua orang mendapat persetujuan dan membaca isinya dengan cermat, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Li Fugui barusan, mereka ketakutan hingga berkeringat dingin. Li Fugui menyembunyikan senyum di wajahnya dan berkata terus terang kepada semua orang, "Jangan kaget, waktu kita terbatas. Setelah penandatanganan selesai, saya akan menghilangkan keraguan semua orang. Saya tidak ingin ada yang mengangkat tangan mereka saat ini dan berkata, 'Halo, bolehkah saya pergi sekarang tanpa menandatanganinya?'" Li Fugui tiba-tiba mengerutkan kening, menatap pria itu dan bertanya, "Bukankah saya baru saja memberi Anda kesempatan untuk pergi? Anda memiliki perjanjian kerahasiaan di tangan Anda. Setelah membaca isinya, Anda apa maksudnya ketika Anda mengatakan ingin pergi?" Petik 2. Tidak apa-apa jika Anda ingin pergi. Anda menandatangani jaminan sekarang untuk memastikan bahwa isi dari perjanjian tidak akan bocor. Sekali bocor, kami hanya bisa langsung menuduh Anda melakukan pengkhianatan sesuai dengan ketentuan Biro ke-6. Tangkap Anda dan habiskan sisa hidup Anda di penjara. Dengarkan ini. Hampir semua orang menyesalinya. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka hanya bisa menandatangani nama mereka pada perjanjian kerahasiaan dengan meringis, penuh ketakutan, dan tangan gemetar. Saat polisi mengumpulkan perjanjian, Zhang Jingjing sudah mulai memasukkan informasi identitas orang-orang yang menandatangani perjanjian hari ini.
Semua selesai. Li Fugui kemudian berkata terus terang kepada semua orang di depan semua orang, awalnya kami tidak bisa mengungkapkan masalah ini kepada siapapun, tetapi karena Anda berencana untuk mempertahankan game ke-6, untuk menghindari insiden ini menyebabkan kerugian pada game ke-6. Negatif dampaknya, setelah berdiskusi dengan para pemimpin di atas, kami hanya dapat mengundang semua orang untuk datang ke sini dan menceritakan keseluruhan cerita kepada semua orang. Petik 2. Anda telah menerima berita bahwa pembantaian darah Darknet telah tertangkap. Saya bisa menjelaskannya dengan sangat jelas sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Suetu adalah agen rahasia yang kami tempatkan di web gelap dan anggota Biro ke-6 kami. Mengenai alasan dia ditangkap dan siapa yang menjebaknya, jika Anda ingin mengetahui lebih jelas, Anda dapat mengajukan kasus sekarang, tanya saya. Semua orang yang hadir sudah dikejutkan oleh aura Li Fugui. Dan mereka memahami di dalam hati bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sesuai dengan isi perjanjian, semakin mereka mengetahui kebenaran tentang masalah ini, semakin berbahaya situasi mereka di masa depan. Walaupun kamu sendiri tidak menceritakannya, siapa yang bisa menjamin bahwa semua orang yang hadir adalah orang normal dan tidak gila? Suatu ketika Anda bertemu seseorang yang tidak takut mati. Jika Anda membeberkan hal semacam ini, apakah mereka masih hidup saat itu? Mungkin tidak akan memakan waktu lama. Mereka semua akan menderita bersama-sama. Jadi, setelah Li Fugui menanyakan pertanyaan ini, tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri dan menanyakan rincian lebih spesifik tentang masalah tersebut. Li Fugui melihat bahwa efeknya telah tercapai. Jadi dia berkata kepada semua orang dengan serius, saya tahu bahwa Anda semua adalah orang-orang yang memiliki rasa keadilan, jadi setelah mendengar kejadian ini, Anda akan berdiri dan mencoba mencari tahu kebenaran masalah tersebut. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Anda atas semangat Anda datang untuk mencari tahu kebenarannya, saya memberikan pujian. Petik 2. Tetapi pada saat yang sama, saya harap Anda dapat dengan jelas membedakan antara diri kita sendiri dan musuh, dan tidak digunakan sebagai senjata oleh sebagian orang. Petik 2. Kamu bisa memikirkannya baik-baik, asalkan bisa digabungkan dengan game ke-6 dan web gelap. Bisakah mereka yang punya koneksi menjadi orang biasa? Terus terang. Orang-orang ini mungkin bisa mendapatkan penghasilan yang hanya kamu dapatkan dalam 1 menit, dapatkan penghasilan dalam setahun. Dan Anda masih menerima informasi jangka pendek dari orang lain. Setelah itu, dia dengan bodohnya datang mencari tahu kebenarannya untuk orang lain. Haha, sebagai orang media, jika Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi risikonya, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan karir ini sesegera mungkin dan pergi ke industri lain. Kikuaikuo. Jangan marah jika saya mengatakan ini, saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kamu boleh pergi. Mu Yunlong menyelesaikan apa yang dikatakan Li Fugui. Melihat kerumunan di tempat kejadian, mereka berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia tertegun sejenak. Setelah menjadi direktur selama bertahun-tahun, dia juga menangani banyak keadaan darurat. Namun hal-hal yang dia hadapi tidak pernah tenang dalam waktu kurang dari 1 jam seperti hari ini. Mu Yunlong secara alami mengerti apa artinya ini. Sesaat, ketika semua orang media ini pergi, hanya petugas polisi yang dibawanya yang tersisa di lokasi kejadian. Mu Yunlong kemudian mendatangi bawahannya dan berkata-kata demi kata, Kapten Li tidak memintamu menandatangani perjanjian kerahasiaan hari ini, jadi aku akan memaafkanmu. Apa yang terjadi di sini hari ini, meskipun aku tidak memberitahumu, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah mendengar ini, Kapten Tim Polisi Kriminal memandang Mu Yunlong dan bertanya dengan penuh harap, Direktur, bisakah Anda bertanya kepada Kapten Li apakah dia memerlukan bantuan lagi?
Ya, sebagai seorang polisi, jika Anda bisa diunggulkan di ronde ke-6 dan memasuki ronde ke-6 dengan terhormat, Anda pasti akan menjadi burung phoenix. Sama seperti Wakil Direktur Ning dari Kabupaten Qinglong. Rumor mengatakan bahwa Tranquility sekarang menjadi anggota Biro ke-6. Meski dokumennya belum diterbitkan, tapi Jinping sekarang menunggu untuk dipindahkan. Kapten berpikir begitu. Direkturmu juga punya ide yang sama. Karena itu, setelah ditanya oleh bawahannya, Mu Yunlong berkata terus terang, "Jangan banyak bertanya. Saat giliranmu tiba, aku pasti akan melepaskanmu. Saya sudah menugaskan Anda." Pekerjaan di biro hari ini, Wakil Direktur Xia, saya akan tinggal bersama Kapten Li untuk membantu Kapten Li dalam menangani beberapa keadaan darurat. Li Fugui tidak menolak, bagaimanapun, dia sudah merasakan tekanan karena berurusan dengan Lu Shaosheng kali ini. Jika direkturmu bersamanya, banyak masalah bisa dihindari. Pada saat yang sama, ketika menghadapi beberapa keadaan darurat, kekuatan dan koneksi direkturmu di kota Jiangnan jauh lebih besar daripada miliknya. Ekspresi kekecewaan muncul di mata sang kapten. Tapi masih ada senyum cerah di wajahnya, dan dia memberi hormat kepada direkturmu. Lalu berkata dengan tegas, "Direktur, jika Anda memiliki pertanyaan, tolong beri saya instruksi langsung. Lalu saya akan membawa orang-orang itu pergi dulu." Segera, aula menjadi kosong. Zhang Jingjing memiliki senyum cerah di wajahnya dan matanya penuh kekaguman. Setelah tiba di sebelah Li Fugui, dia hanya berdiri dan mengacungkan jempol dan berkata, "Luar biasa, auramu bahkan lebih kuat daripada Sister Ming." Petik 2. Petik 2. Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Jangan menyanjungku. Jika aku lebih baik dari saudari Ming, bagaimana aku bisa dibuat bingung oleh bajingan Lu Shaocheng ini sekarang?" Petik 2. Mu Yunlong baru saja memanggil media ini ketika saya tiba. Saya sudah mengetahui kebenaran tentang masalah ini dari Zhang Jingjing. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Mu Yunlong merendahkan suaranya dan berkata, "Kapten Li, jika Anda benar-benar berasal dari keluarga Lu, sebaiknya Anda berhati-hati tentang masalah ini. Bagaimanapun, keluarga Lu di ibu kota tidak sekuat itu." Petik 2. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ambil satu langkah dan lihat." Ngomong-ngomong, satu langkah, direkturmu, karena Anda berencana untuk tinggal dan membantu saya, jangan beritahu saya benar-benar ingin Anda memeriksa sesuatu untuk saya. Petik 2. Mu Yunlong berkata dengan cepat, "Baiklah, beritahu saya." Li Fugui memperingatkan dengan serius. Dia berkata, "Itu saja. Bantu saya menggunakan sistem internal Anda untuk memeriksa hotel mana di kota Jiangnan tempat Lu Shaocheng menginap sekarang." Mu Yunlong segera mengangguk dan berkata, "Oke, serahkan saja masalah ini padaku." Dia melihat Mu Yunlong pergi. Setelah Yunlong pergi, Li Fugui kemudian berbalik dan melihat ke arah Zhang Jingjing dan berkata dengan serius, "Jingjing, aku harus kembali sekarang. Kamu bisa menjagaku di sini. Selain itu, aku ingat Atai juga ada di kota Jiangnan. Lihat apakah kamu bisa menghubungi dia. Jika kita dapat menghubungi, kamu dan Atai akan membantuku memeriksa keberadaan Wanying dan Sun Yan terlebih dahulu. Jika kami tidak dapat menghubungi, kamu dapat membantu manajer Mo mengurus hotel untuk sementara waktu. Ingatlah untuk tidak bertindak gegabah sendirian." Zhang Jingjing. Li Fugui menjawab dengan serius, "Jangan khawatir, serahkan saja padaku di sini." Ngomong-ngomong, Fugui, apakah kamu berencana untuk kembali? Li Fugui berkata dengan serius sebagai dia berjalan ke atas, "Ya, kita harus segera kembali. Ayolah, aku tidak punya cairan spiritual, cairan ibu roh hitam, atau obat penyembuh di tubuhku." Petik 2. Kota Jiangnan penuh dengan bahaya saat ini. Mungkin saudara-saudara di sekitar saya akan mengalami kecelakaan kapan saja. Saya harus bersiap terlebih dahulu. Petik 2. Selain itu, Suetu, saudara Hui dan yang lainnya semuanya terluka parah sekarang.
Meskipun luka mereka sudah stabil, mereka belum pulih. Kami memiliki sedikit tenaga untuk memulai dengan. Jika kita dapat membantu mereka pulih secepat mungkin, mereka dapat membantu kita ketika saatnya tiba. Waktu kini telah tiba sekitar pukul 3 sore. Lee Fugui datang jauh-jauh ke puncak gedung. Setelah membawa Suetu, saudara Hui dan yang lainnya ke dalam helikopter, dia segera meminta pilot untuk membawa mereka kembali ke desa Xiaoxi. Helikopter itu mendarat di halaman belakang rumahnya. Mendengar gerakan, Li Xiuling dan orang lain yang sedang memilah informasi di ruangan itu segera keluar. Melihat Li Fugui, Suetu dan lainnya turun dari helikopter, mata Li Xiuling langsung berkaca-kaca. Dia segera mendatangi Li Fugui dan bertanya kepadanya dengan prihatin, "Fugui, mengapa kamu tidak menyapa ketika kamu kembali? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka semua tampak terluka?" Petik 2. Melihat ekspresi gugup Li Xiuling, Li Fugui mengulurkan tangannya dan menggenggam jari ramping Li Xiuling tanpa ragu, lalu membuka lengannya dan memeluk Li Xiuling erat-erat. "Kakak, aku merindukanmu." Beberapa kata singkat, Li Xiuling langsung dikalahkan. Air mata langsung mengalir dari matanya. Pada saat yang sama, dia tersipu dan mendorong Li Fugui menjauh sambil berkata dengan sedikit malu-malu, "Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu sudah lama keluar dan saya belum melihat kamu mengambil inisiatif untuk menelepon ke rumah. Orang-orang ingin menghubungi Anda tetapi takut untuk menelepon. Masa lalu bukanlah waktu yang tepat." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini terlalu sibuk? Ngomong-ngomong, saudari, apakah saudari Gao dan King tidak ada di sini?" Sambil berjalan menuju villa, Li Xiuling berkata kepada Li Fugui memperkenalkan situasinya dengan serius dan berkata, "Setelah Tuan Pan dan yang lainnya datang, saudari Gao dan King terutama bertanggung jawab atas penjualan. Tuan Pan dan yang lainnya yang lain pada dasarnya bertanggung jawab atas manajemen personalia dan urusan logistik lainnya." Li Fugui tidak terlalu memikirkannya. Pan Le, Pan Menghan dan Li Jun diburu dari keluarga Gongyang agar ketiga orang ini meringankan tekanan pada Sister Gao dan lainnya. Sekarang orang-orang ini sudah menjabat, Li Fugui tidak perlu khawatir. "Oh, itu bagus, dan Kapten Hua." Kali ini, sebelum Li Fugui selesai berbicara, Li Xiuling kembali menangis. Melihat Li Fugui dengan ekspresi kebencian, dia tersedak dan berkata, Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan bertanya padamu, ikutlah denganku." Li Xiuling menarik Li Fugui ke tempat sepi di salah satu samping. Li Fugui melihat ini. Dia tidak punya pilihan selain melambai ke Suetu dan yang lainnya dan berkata, "Kamu pergi ke ruang tamu villa untuk beristirahat sebentar." Suetu, saudara Hui dan yang lainnya tidak lagi merasa tidak nyaman. Saya melihat ada wanita cantik di keluarga Li Fugui. Mereka semua tampak iri. Li Fugui dan Li Xiuling datang ke satu sisi. Begitu mereka berdiri diam, Li Xiuling meraih pergelangan tangan Li Fugui dan bertanya, "Fugui, katakan padaku apa yang terjadi dengan Yuzhen itu." Yang tidak diketahui Li Fugui adalah hari di mana Hua Duoduo membawa Yuzhen ke desa Xiaoxi. Yuzhen sebenarnya mengundang Sister Gao dan Yu Qingqing, ditambah Xiao Wei, Janda Wang, Li Xiuling dan Ye Rong bersama-sama sebagai tunangan Li Fugui. Kemudian ia langsung menyatakan bahwa ia akan menjadi istri tertua Li Fugui mulai sekarang. Sedangkan untuk wanita lain, meskipun mereka ingin bergaul dengan Li Fugui, mereka hanya bisa bertingkah seperti anak kecil dan tidak boleh seenaknya. Awalnya, Gao Yunro dan Yu Qingqing sangat senang mengetahui bahwa Li Fugui akan kembali. Tapi tiba-tiba Yuzhen membuat keributan. Kedua gadis itu bergandengan tangan dan pergi ke zona pengembangan tempat Bai Lin sekarang bertanggung jawab. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Xiuling, Li Fugui akhirnya yakin, dengan ekspresi agak tidak berdaya di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan masalah Yuzhen hanya dalam beberapa kata. Ayo lakukan ini."
Setelah selesai, saya akan menjelaskannya secara pribadi kepada Sister Gao dan King Ching. Li Xiuling mengangguk, merendahkan suaranya dan berkata, Fugui, berapa lama kamu akan tinggal di rumah ketika kamu kembali kali ini? Li Fugui melihat ekspresi penuh harap di mata Li Xiuling. Mengetahui apa yang dipikirkan gadis itu, dia menunjukkan senyuman tipis di sudut mulutnya, mencondongkan tubuh ke telinga Li Xiuling dan berbisik, aku pasti akan punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu malam ini. Begitu dia selesai berbicara, Li Xiuling segera tersipu. Dia berkata kepada Li Fugui dengan genit, siapa yang memintamu untuk menemaniku? Nah, kamu tidak menyapa sebelumnya ketika kamu kembali. Helikopter baru saja mendarat, dan saya pikir seseorang akan datang. Ketika Li Fugui dan Li Xiuling sedang berbicara, mereka tidak menyangka ada seseorang yang datang dari luar pintu. Ye Rong berseru, Fugui, kamu kembali. Ketika Li Xiuling mendengar ini, dia memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, coba lihat, orang-orang yang akan menemanimu sudah mulai berbaris. Li Fugui tertawa getir, tersipu, dan berkata dengan malu, apa yang kamu bicarakan, Nona Ye? Kemarilah, mungkin dia punya sesuatu untuk dibicarakan kepadaku. Li Xiuling memelototi Li Fugui, tampak marah. Saat dia berbalik untuk pergi, dia berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan dulu. Aku akan masuk dan membuatkan secangkir teh untuk para tamu dulu, sebagai segera setelah. Li Xiuling berbalik dan pergi. Ye Rong terengah-engah dan mendatangi Li Fugui. Begitu dia berdiri diam, Ye Rong terkikik. Dia berkata sambil tersenyum, ketika saya mendengar suara helikopter, saya tahu kamu sudah kembali. Ngomong-ngomong, apakah semuanya berjalan baik kali ini? Li Fugui mengangguk dan tersenyum, semuanya berjalan lancar, ayo masuk dulu. Ye Rong melirik ke arah kamar villa dan bertanya ragu-ragu, apakah Nona Yuzhen ada di rumah? Li Fugui tidak bisa menahan tawa dan berkata, mengapa kalian semua begitu takut padanya? Ye Rong berkata dengan senyum tak berdaya, tidak bisakah kamu takut? Begitu dia kembali, dia berkata bahwa dia adalah permaisuri istana. Hal kunci yang dia katakan adalah bahwa dia masih penguasa suatu biara. Ngomong-ngomong, Saudara Fugui, izinkan saya memberitahu Anda, jangan marah, kok bisa berhubungan seks dengan siapapun? Apa yang kamu bicarakan seperti kami, setidaknya identitasnya masih polos. Tapi Yuzhen, itu seorang biarawati Tao. Kamu, Qi Kuaichuo. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Rong, Li Fugui ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Dia berkata dengan malu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya memiliki hubungan dengannya? Saya tidak bisa menjelaskan hubungan saya dengannya hanya dalam beberapa kata. Ye Rong tidak peduli tentang ini lagi. Setelah memulihkan pikirannya, dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, Fugui, kamu kembali tiba-tiba kali ini. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kan? Li Fugui tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, itu tidak mengherankan, jangan khawatir, aku sangat khawatir. Ye Rong sebenarnya sudah lama menelepon keluarganya. Jadi dia secara alami tahu sesuatu tentang urusan keluarganya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Ye Rong dengan tenang berkata kepada Li Fugui dengan wajah serius, Saudara Fugui, saya tahu Anda mungkin takut saya akan khawatir jika Anda menceritakan situasinya sekarang. Tapi jangan khawatir, karena saya punya datang ke sekolah kecil sebagai kepala desa di sini di Sichun. Dia pasti sudah siap sepenuhnya. Sebelum kamu kembali, aku sudah menelepon keluargaku dan tahu apa yang terjadi di kota Jiangnan. Selain itu, gadis Hua setelah Yuzhen dan Chang Sun Feng kembali, mereka segera memanggil 20 orang dari tambang emas. Apa yang dilakukan 20 orang ini? Mungkin beberapa orang di desa tidak tahu, tapi bagaimanapun juga saya juga dari keluarga Ye. Nona, saya tahu identitas orang-orang ini. Melalui serangkaian hal ini, saya dapat melihat bahwa pasti ada masalah besar kali ini. Jika tidak,
Anda tidak akan terlalu berhati-hati. Li Fugui melihat bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Di masa lalu, dia berkata kepada Ye Rong dengan serius, "Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena kamu bertanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Desa Xiaoxi kami memang dalam bahaya kali ini, dan lawannya tidak hanya di sana, hanya keluarga Lu." Begitu Li Fugui mengatakan ini, Ye Rong buru-buru bertanya, "Selain keluarga Lu, siapa lagi di sana?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Mungkin Sekte Tiangang juga akan mengirim orang ke sini." Pada titik ini, Li Fugui berbalik dan melihat ke kamar villa, lalu berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, apa yang kamu bicarakan di sini? Ayo masuk dan bicara jika ada yang ingin kamu katakan." Ye Rong melambai tangannya buru-buru dan berkata, "Lupakan saja. Aku tidak akan masuk. Masih banyak hal yang menunggu untuk aku selesaikan di desa. Selain itu, jika aku masuk sekarang, jika aku bertemu dengan Yu Zhen nanti, aku mungkin akan disalahpahami oleh Yu Zhen lagi. Sebaiknya kamu bergegas dan memberiku jawabannya. Biar ku beritahu, bagaimana Sekte Tiangang muncul begitu saja. Juga, apakah Sekte Tiangang ini kuat?" Li Fugui menghela nafas tak berdaya dan berbisik, "Sudah kubilang, kamu tidak boleh memberitahu siapapun lagi. Kamu mungkin pernah mendengar tentang hilangnya Xiao Rongrong. Dia dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Tiangang. Untuk menemukannya, aku merasa tidak nyaman dengan orang-orang itu dari Sekte Tiangang. Sebelum saya kembali, saya mendengar dari Bai Huago orang-orang mengatakan bahwa Sekte Tiangang akan mengirim orang ke kota Jiangnan untuk menimbulkan masalah bagi saya. Sejujurnya, jika itu hanya keluarga Lu, saya tidak akan melakukannya. Jangan terlalu khawatir. Bahkan, jika Lu Shaosheng memiliki kemampuan yang hebat, ini adalah kota Jiangnan, ini adalah desa Xiaoxi, dan Lu Shaosheng tidak dapat mengubah dunia, tetapi Sekte Tiangang berbeda. 9 dari 10 orang-orang yang datang ke sana adalah guru yang serius, dan Sekte Tiangang relatif kuat di antara sekte-sekte tersebut. Keberadaan. Setelah mendengar ini, Ye Rong mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, "Jika ini masalahnya, bukankah kita semua dalam bahaya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa memastikannya sekarang. Tetapi ada satu hal yang saya yakini bahwa jika saya tidak dapat menyelesaikan urusan keluarga Lu sebelum Sekte Tiangang datang, desa Xiaoxi kami mungkin akan menghadapi bencana saat itu. Tapi jika aku bisa menyelesaikan urusan keluarga Lu sebelum Sekte Tiangang datang, prosesnya selesai sebelum datang ke sini, selama aku kembali ke desa Xiaoxi, aku bisa menjamin keselamatan semua orang di desa." Setelah Ye Rong mendengar ini, dia tidak ingin bertanya lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan serius. "Saudara Fugui, beritahu saya sekarang, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda?" Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Meskipun tidak ada orang di sekitar, dia menatap langsung ke arah Ye Rong mencium pipinya. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Kalau mau membantu saya sebenarnya mudah. Anda hanya perlu bertanggung jawab menangani pekerjaan sehari-hari di desa. Selain itu, jangan ungkapkan apa yang saya katakan hari ini kepada siapapun, agar tidak menimbulkan kepanikan." Ye Rong mengangguk dan berkata dengan sumpah serapah, "Jangan khawatir, aku pasti tahu ini." Setelah mengatakan ini, Ye Rong memiliki senyum lucu di wajahnya dan berbisik kepada Li Fugui, "Saudara Fugui, aku harus memperingatkanmu sebelum aku pergi. Yu Zhen ini bukan orang baik. Jika kamu benar-benar berkumpul dengannya, aku berjanji padamu, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Juga, jangan cium kami terus-menerus. Jika Yu Zhen melihatnya, kamu bisa pergi dan pergi sendiri." Li Fugui berkata dengan berani, "Aku melihatnya ketika aku melihatnya. Apalagi yang bisa dia lakukan padaku?" Tapi dia tidak ingin menyelesaikan kata-katanya. "Apa yang Anda takutkan?" Yu Zhen dan Hua Duo muncul di gerbang bersama-sama.
Ekspresi wajah kedua gadis itu berbeda. Hua Duo sepertinya terlalu malas untuk berbicara dengan Li Fugui. Dan Yu Zhen, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dia memelototi Li Fugui dan bertanya dengan dingin, "Menurutmu apa yang bisa aku lakukan padamu?" Ketika Ye Rong melihat Hua Duo dan Yu Zhen kembali bersama, dia segera tersenyum pada Li Fugui. Dia berkata, "Saudara Fugui, silakan lanjutkan dan sibuk. Saya akan kembali dulu. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saya kapan saja." Begitu Ye Rong berjalan ke arah Yu Zhen berkata kepada Ye Rong, "Kepala desa Ye, apakah Fugui sekarang adalah anggota staf komite desa?" Ye Rong tersenyum pahit. Jika dia tahu dia tidak akan menanyakan begitu banyak pertanyaan sekarang. Jika dia segera pergi setelah bertemu Li Fugui, dia tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Itu bagus sekarang. Tampaknya jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, saya tidak akan bisa pergi meskipun saya menginginkannya. Pikirkan ini. Ye Rong hanya bisa berbisik, "Saudari Yu Zhen, meskipun Fugui bukan anggota staf komite desa kami, perusahaan farmasi dan bidang obat-obatan yang dia buka ada di desa Xiaoxi. Sekarang dia kembali. Saya pasti akan mencarinya, laporkan beberapa situasi di desa, dan menyampaikan semangat yang relevan dari departemen atasan." Yu Zhen mengerutkan kening, bertanya pada Ye Rong, "Apakah komunikasinya sudah selesai sekarang?" Ye Rong mengangguk, tersenyum dan berkata, "Tentu saja sudah berakhir." Setelah mendengar ini, Qi Kuai Kui Xiao, Yu Zhen menyingkir dan berkata kepada Ye Rong, "Oke, sekarang sudah selesai, ayo cepat pergi. Juga, jangan lupa beritahu aku kapan kamu datang ke sini lain kali." Yu Zhen sangat kuat, kuncinya adalah dia tidak bisa menahannya jika dia tidak bertindak kuat. Awalnya, dia mengira Li Fugui tidak berkencan dengan banyak gadis di desa, tetapi ketika dia dan Hua Duo kembali dan melihat situasi di desa, Yu Zhen tercengang. Selain itu, Hua Duo menawarkan api di dekatnya, mengatakan bahwa desa itu akan menjadi harem Li Fugui. Tetapi semua gadis yang memegang posisi penting di perusahaan farmasi dan pertambangan, 9 dari 10, tidak ada hubungannya dengan Li Fugui, tentu. Setelah mendengar perkenalan Hua Duo, Yu Zhen langsung menjadi marah. Jika dia tahu bahwa tunangan yang dipilihkan ayah lamanya untuknya adalah seorang playboy, dia tidak akan menyetujui pernikahan ini. Itu bagus sekarang, dia sudah mengangguk setuju di depan ayahnya, dan mengikuti Li Fugui menuruni gunung, jelas tidak mungkin untuk menarik kembali kata-katanya. Tidak bisa menarik kembali kata-kataku, Yu Zhen hanya bisa mencoba untuk berubah. Adapun cara berubah, sebagai penguasa kuil Yuxu, dia secara alami memiliki banyak cara. Saat dia berpikir, pertama-tama tentukan statusnya di antara para wanita ini, dan biarkan gadis-gadis ini memperlakukannya sebagai kakak perempuan tertua mereka terlebih dahulu dalam hal-hal kecil seperti berbicara dan makan. Berikutnya, setelah masalah ini diselesaikan, dia akan dapat meminggirkan para wanita ini selangkah demi selangkah dan menjauhi Li Fugui sepenuhnya. Akhirnya, Li Fugui menjadi miliknya sendiri. Ketika Li Fugui melihat Ye Rong berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berkata tanpa daya kepada Yu Zhen, "Yu Zhen, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelum aku kembali bahwa ketika kamu kembali, kamu dan aku apakah gadis-gadis di desa ini rukun? Bagaimana denganmu? Sekarang kamu baru saja kembali. Kamu ingin menetapkan statusmu sebagai ratu tertua." Yu Zhen cemberut. Dengan berlinang air mata, dia berkata, "Li Fugui, bisakah kamu memiliki hati nurani? Bagaimanapun juga aku juga adalah penguasa kuil Yuxu. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan aku, seorang ketua sekte, menjadi selirmu?" "Iya." Anda tahu, demi Anda, saya menahan beban psikologis yang sangat besar dan mengikuti Anda menuruni gunung. Tahukah Anda betapa sulitnya bagi saya selama periode ini? Untuk menghindari masalah bagi Anda, dan untuk menjaganya kamu
Untuk menyelamatkan muka, aku telah belajar ini dan itu dengan duo-duo baru-baru ini. Sekarang aku hanya perlu belajar bahasa asing. Itu hal yang Baik untukmu, bukankah aku baru saja mengucapkan beberapa patah kata lagi sekarang? Oh, hanya itu yang kamu lakukan. Aku sangat galak. Hua Duo sangat senang saat melihat penampilan Li Fugui yang kempes. Dia berpikir dengan sangat bangga, anak baik, aku membiarkanmu pamer di depanku. Sekarang apa yang harus aku lakukan denganmu? Saat gadis-gadis ini membuat keributan, itu akan lebih mudah bagimu. Li Fugui tahu bahwa tidak ada alasan untuk berbicara di depan wanita. Lagi pula, sekarang bukan waktunya membicarakan masalah ini. Agar kontradiksi tidak meluas, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, Oke, jangan menangis. Bukankah ini hanya untuk membuat masa tinggalmu di sini lebih nyaman? Coba pikirkan, jika kamu memperlakukan mereka seperti ini sekarang, apa yang akan mereka berikan padamu setiap hari? Apakah kamu memiliki wajah yang bagus? Apakah kamu merasa senang ketika melihat wajah digoda setiap hari? Yu Zhen adalah gadis yang cerdas. Melihat Li Fugui tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, tetapi mulai bertukar pikiran dengan dirinya sendiri, dia berjalan menuruni lereng dan berkata dengan bibir mengerucut, Fugui, saya akan mencoba membuat perubahan di masa depan, tetapi sekarang kamu ingin tiba-tiba berubah pikiran. Ini benar-benar terlalu sulit. Demi keharmonisan, Li Fugui hanya bisa meminta maaf untuk sementara dan berkata oke, kamu bisa berubah perlahan di masa depan. Setelah Li Fugui selesai berbicara, tanpa diduga, Hua Duo justru melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, ngomong-ngomong, kenapa kamu kembali tiba-tiba? Dan kamu tidak memberitahu kami saat kamu kembali. Apakah kamu kembali diam-diam untuk bertemu pacarmu? Li Fugui mendengar ini, saya hampir muntah darah. Melihat ekspresi sombong di mata Hua Duo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepadanya, Kapten Hua, membosankan bagimu melakukan ini. Apakah kamu masih ingin melihat aku dan Yu Zhen berjuang untuk bahagia? Aku akhirnya membuat Yu Zhen merasa lebih baik, kamu. Hua Duo menahan senyumnya, ada sorot bangga di matanya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, hubungan saya dengan Sister Yu Zhen sangat baik. Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran seperti itu? Saya hanya ingin membiarkan Sister Yu Zhen melihat wajah sebenarnya dari beberapa orang, untuk mencegah dia menjalani kehidupan sebagai janda di dunia masa depan. Li Fugui dia berkata dengan lantang, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Lagi pula, jika kamu ingin menjalani kehidupan seperti ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjalaninya. Hua Duo segera memunculkan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya di dahinya, menunjuk jarinya ke Li Fugui. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, Li Fugui, kamu benar-benar keterlaluan, bersambung.